Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Sebab telah banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pengorbanan beliaulah, dengan usaha beliaulah, dengan tangis dan doa beliaulah sehingga kita semua pada saat ini dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari bertambah hari, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Nanti tanpa terasa tahu-tahu Ramadan pun habis. Dan tanpa terasa nanti tiba-tiba umur kita juga yang habis, hadirin yang mulia. Maka pada pertengahan bulan suci Ramadan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari-hari pengampunan, hari-hari maghfirah. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memohon ampun ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat ini ada dua bagian. Taubat yang pertama adalah taubat dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Tetapi berbeda lagi dengan orang-orang yang soleh. Berbeda lagi dengan kekasih-kekasih Allah. Berbeda lagi dengan para nabi dan para rasul. Mereka bertaubat dari baik menuju lebih baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman yang masih biasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan diperintahkan bertaubat. Orang-orang yang beriman yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkat lagi dan meningkat lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang maksum, yang dijaga daripada dosa. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dalam satu majelisnya beliau beristighfar sebanyak 70 kali. Maknanya apa hadirin hadirat yang mulia? Maknanya kita
yang tidak terlepas daripada dosa ini lebih-lebih berkewajiban lagi untuk senantiasa beristighfar, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama hadirin yang mulia adalah taubat yang berkaitan dengan keyakinan kita. Taubat yang berkaitan dengan iman kita. Makanya hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kata para ulama, maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk meningkatkan lagi dan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat yang berkaitan dengan iman kita luruskan kembali. Kita perbaiki lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Kita yakini kembali dengan baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan rezeki kepada kita. Sebab terkadang hadirin hadirat yang mulia, sebab iman kita tidak lurus ataupun iman kita ini kurang baik hadirin yang mulia, maka timbullah masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita dikatakan bertobatlah kalian, apa salah saya? Tidak kita rasa hadirin yang mulia bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, lalu kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita ini disebabkan daripada dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini banyak hadirin yang mulia. Bahkan dosa-dosa kita ini bercabang. Dosa ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berat yang bisa mencelakakan kita di dunia bahkan di akhirat kelak selama-lamanya. Masalah-masalah yang datang di dunia ini sebab dosa-dosa kita. Mungkin kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita diberikan masalah di dalam keluarga kita. Kita diberikan masalah-masalah di tempat kerja kita. Kita diberikan masalah-masalah bersama dengan tetangga-tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, di kalangan sahabat-sahabat kita. Dosa ini akan mencelakai kita apabila dosa tersebut tidak terselesaikan. Dan yang paling parahnya hadirin hadirat yang mulia, ketika dosa ini tidak terselesaikan, dia akan mencelakai kita ratusan tahun, beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun namanya. Dan cara penyelesaiannya hanya satu hadirin yang mulia. Di antaranya adalah mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumber ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya ada pada pertengahan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertengahan Ramadan ini adalah hari maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala buka ampunannya kepada hamba-hambanya, maka jangan sampai kita bertunda-tunda untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah yang paling mengerikan setelah dosa-dosa kita ini adalah ketika kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh kesusahan-kesusahannya yang ada di dunia, seluruh kesusahan-kesusahannya yang ada di dalam kubur, seluruh kesusahan-kesusahannya yang ada di mahsyar, jika dilipat gandakan, maka tidak akan ada bandingannya ketika hamba tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara penyelesaiannya itu hadirin yang mulia adalah ketika kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Dan sumber kebebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala telah letakkan di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang menjaga amal-amal di dalam bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan rahmat ampunan serta dibebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amal-amal Ramadan itu apa, hadirin yang mulia? Kata para ulama, amalan bulan suci Ramadan ini yang pertama adalah dakwah ilallah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulannya hidayah. Banyak sekali cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Dan dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sumber daripada kemaksiatan ini adalah iblis laknatullah alaih. Ketika bulan suci Ramadan, iblis dibelenggu sehingga hati-hatinya manusia ini menjadi lembut, mudah untuk diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan di bulan suci Ramadan adalah kita mengajak satu sama lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengajak untuk sama-sama menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah ta'lim. Sumber daripada ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan melewati Al-Qur'an. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka sepantasnya bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Yang ketiga, hadirin yang mulia, zikir dan ibadah. Di dalam bulan suci Ramadan ini waktunya kita perbanyak zikir kita. Perbanyak kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang wajib setelah salat 5 waktu adalah menjalankan ibadah puasa. Jika kita menjalankan ibadah puasa, hadirin yang mulia, sama saja dengan kita melatih diri kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang mulia, amalan di bulan suci Ramadan, kata para ulama, adalah khidmat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrul muwasa. Waktunya kita untuk bersimpati satu sama lain. Waktunya kita untuk menolong satu sama lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Waktunya kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bulan Ramadan, adalah bulannya untuk kita berbagi, menolong satu sama lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga amalan-amalan di bulan suci Ramadan, mereka akan mendapatkan hasil daripada bulan suci Ramadan. Apa hasil daripada bulan suci Ramadan tersebut? La'allakum tattaqun, akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting hadirin yang mulia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah buka hati kita untuk mengajak satu sama lain beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa hadirin yang mulia? Agar kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua sama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ada benarnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.